Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Marsdani selaku pembicara satu dari tim Pro terhadap mosi kali ini yang menyatakan bahwa kondom perlu disediakan secara gratis untuk anak-anak remaja di daerah risiko tinggi. Kami secara tegas, lugas, mantap dan jelas menyatakan bahwa hal ini kami setujui. Seperti kita ketahui bersama, kondom merupakan alat kontrasepsi yang dimana biasanya digunakan untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini berdasarkan data guys pada tahun 2023, tepatnya di mana 25% infeksi dari kawasan HIV tercatat di umur 15 sampai 24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dibutuhkan sangatlah tinggi. Selain itu juga, kenapa kami setuju dengan adanya mosi kali ini sesuai dengan pasal 72 UU nomor 236 tahun 2009 yang dimana menyatakan harus diminimaliskan dan dimana hal ini atas kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri terhormat, kami di sini berdiri sebagai tim kontra yang menyatakan tidak setuju dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu ATM kondom perlu disediakan secara gratis untuk kalangan remaja di daerah yang beresiko tinggi penularan HIV atau GMS. Yang pertama, kenapa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini adalah yang pertama, pencegahan penyebaran penyakit yang akan semakin meningkat. Hal ini akan memberikan resiko yang lebih luas. Dewan Juri terhormat, seperti kita ketahui, jika kita menyediakan ATM kondom secara gratis, banyak remaja-remaja yang akan tetap melakukan hal tersebut. Karena apa? Mereka tahu, oh mereka difasilitasi, oh mereka diberikan kesempatan. Sehingga apa? Kondom sama sekali tidak 100% efektif untuk menutupi bahwa kamu bisa terkena HIV atau tidak. Selanjutnya adalah tentang tidak menyelesaikan masalah utama, yang dimana sesuai yang tim kontra katakan, hal itu sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah utama yang ada. Dewan Juri terhormat, karena apa? Seperti yang kami sebutkan tadi, karena mereka akan merasa seperti mereka itu disediakan, jadi mereka bisa melakukan hal tersebut. Justru itu akan yang membuat resiko peningkatan HIV akan semakin terus bertambah. Selanjutnya di sini kami memberikan rekomendasi, dialih-alih dengan memberikan ATM kondom, lebih baik mereka menyediakan edukasi atau program-program pemerintah tentang perlunya mencegah hal tersebut, ataupun remaja ataupun membuat program-program agar remaja-remaja itu teralihkan. Sehingga apa? Di sini kami memberikan rekomendasi yang sesuai sehingga remaja tidak akan meningkatkan resiko HIV itu sendiri, serta apa? Tidak akan ribet dan mereka tidak akan mencoba-coba dengan menggunakan ATM kondom seperti yang dikatakan oleh tim Pro. Di sini tim Pro itu hanya memberikan data saja tanpa argumen yang jelas serta memberikan mekanisme yang jelas seperti apa yang mereka maksud dan bagaimana penyaranan yang mereka berikan. Mereka juga menggunakan seperti yang kita tahu, ini merupakan debat impromptu yang bahwasanya kita tidak boleh membawa pasal, namun apa buktinya mereka membawa pasal Dewan Juri terhormat yang dimana sifatnya adalah mutlak. Sehingga apa? Alih-alih membawa pasal, lebih baik kita membawa argumen yang sudah jelas secara logis dan juga terbukti apakah itu benar atau tidak. Sekian, terima kasih. tim kontra menyatakan bahwa edukasi menjadi hal yang penting. Bagaimana hal ini menjadikan sebagai remaja untuk terhindar dari HIV, alih-alih menggunakan kondom. Hal ini kita lihat di daerah yang berisiko tinggi. Daerah yang berisiko tinggi di wilayah Indonesia, tepatnya adalah di wilayah Bali, yang dimana wilayah Bali mencapai 25% kenakalan remaja, yang dimana mereka menyatakan bahwa kenakalan remaja ini dapat diberikan dengan edukasi yang tinggi. Sekali lagi kita beritahu bahwa kenakalan remaja itu, meskipun sudah kita memberitahu bagaimana edukasi, bagaimana kenakalan remaja ini akan berdampak, tetapi itu berasal dari pemikiran mereka sendiri, yang dimana dengan adanya hal ini maka menyebabkan edukasi tersebut tergantung pada individu. Bagaimana individu tersebut apakah mau dia menerapkan bagaimana edukasi tersebut. Mereka mengatakan bahwa dengan itu merupakan pemikiran dari individu sendiri. Justru dengan adanya ATM kondom sendiri, itu akan membuat mereka merasa, oh mereka difasilitasi tentunya, oh mereka diberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Justru hal itulah yang dapat membuat mereka memiliki resiko HIV yang lebih tinggi, padahal mereka itu sudah jelas-jelas negara dengan resiko HIV atau AIDS tertinggi. Maka dari itu, apakah Anda yakin dengan
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Tetapi edukasi yang diberikan oleh pendidikan tentu adanya tanggapan dari mereka. Jika mereka tidak tetap mengatakan bahwa mereka akan melakukan hubungan seksual dengan tidak menyediakan kondom, malah memperbesar bagaimana dampak yang akan dihasilkan. Lalu juga selain itu, apabila mereka menggunakan kondom lalu mereka berhubungan seksual, hal ini akan mengurangi bagaimana intensitas penyebaran HIV ataupun AIDS berkurang. Selain itu juga dengan adanya edukasi ini diberikan kepada siswa dan siswa akan memilih bagaimana menjalaninya atau tidak. Bagi tidak menjalinnya, seperti halnya di Bali, 25% hal tersebut tentu dari situ menunjukkan bahwa akan ada dampak, akan ada bagaimana intensitas yang banyak, intensitas yang lebih dari adanya hal ini. Tentu hal ini membuat kita berpikir tersebut bukan, tidak ada individu yang mau terserang penyakit dan tidak ada individu yang mau sakit, bukan. Maka dari itu di sini Dewan Juri terhormat, argumen kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar memiliki rekomendasi yang sangat baik, serta apa di sini yang diucapkan Timpro itu bahkan tidak akan menyelesaikan masalah utama yang daerah memiliki resiko penyakit HIV tersebut. Kenapa mereka menyediakan ATM dan tentu saja hal tersebut akan menimbulkan stigma-stigma sosial yang ada. Karena apa? Mereka pasti akan berpikir bahwa oh mereka disediakan, sudah seperti yang kami sebutkan tadi Dewan Juri yang terhormat, dan mereka sama sekali tidak memberikan, sekali lagi mereka tidak memberikan mekanisme yang jelas. Mereka hanya mengatakan dengan edukasi kami hanyalah bisa dilanggar dan sebagainya. Tapi apa? ATM kondom juga merupakan masalah utama di sini, bukan? Hal itulah yang kita perdebatkan saat ini Dewan Juri terhormat. Maka dengan itu sekali lagi kami tegaskan, kami sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini. Waktu berbicara sudah habis, silakan menanggapi. edukasi ini tidak menjamin bagaimana adanya manusia ataupun remaja untuk terhindar dari penyakit. Mengapa demikian? Sekali lagi, dari tim kontra tidak memahami adanya argumentasi yang kami berikan. Bagaimana tidak adanya edukasi ini, setiap individu berhak memilih. Setiap individu berhak memilih apa yang dipilihnya. Tetapi jika ia sudah diberi edukasi tetapi ia tetap melanggar, maka hal ini akan menyebabkan ia melanggar aturan tersebut. Bisa saja menyebabkan bagaimana penyebaran HIV dan AIDS itu akan terjadi karena hubungan seksual. Selain itu, Di mana hal tersebut didukung oleh pemerintah sendiri. Jadi apa? Sekolah akan menerapkan hal tersebut, misalnya di lingkungan sekitar RT RW, hal itu akan terus terjalani sampai mereka itu sadar di sini. Dan bagaimana dan apa yang diberikan oleh tim pro itu sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah utama seperti yang kami berikan saat ini. Yang pertama, seperti yang kami jelaskan tadi, kenapa hal ini sangat tidak bisa atau bertentangan di lingkungan bermasyarakat juga. Bayangkan saja Dewan Juri terhormat, ATM kondom itu diperbolehkan. Dengan tidak adanya ATM kondom saja, daerah tersebut sudah dianggap sebagai daerah yang beresiko tinggi, apalagi jika mereka menyediakan ATM tersebut. Sehingga apa? Remaja-remajanya pasti juga akan seperti yang dikatakan tim pro, mereka akan pasti kemauan mereka sendiri, dan mereka pasti akan apa? Mereka disediakan, oh aku disediakan pemerintah, ayo kita makan hubungan itu, hubungan ini, dan mereka akan semena-mena mereka. Padahal nyatanya kondom sendiri itu tidak 100% menjamin bahwa hal tersebut akan terjaga atau Waktu tidak. Anda berbicara sudah habis, silakan. Yang terhormat dan rekan berpikir dari tim kontra, tim kami selaku tim pro sangat tegas, lugas, mantap dan jelas menyatakan bahwa kami mendukung adanya mosi perdebatan pada hari ini, di mana ATM kondom perlu disediakan secara gratis untuk kalangan remaja di daerah beresiko tinggi. Perlu alih-alih tadi rekan berpikir dari tim kontra mengatakan bahwa mereka mengerti mosi perdebatan pada hari ini dan memberikan rekomendasi berupa edukasi. Perlu disadari bahwa sesuai dengan mosi yang ada, bahwa mosi ini berlandaskan pada daerah yang beresiko tinggi. Sedangkan HIV dan IMS ini merupakan kelompok rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Layaknya daerah yang beresiko tinggi, perhatian khusus ini perlu diimplementasikan dalam bentuk yang nyata. Dalam bentuk ATM kondom yang disediakan secara gratis untuk kalangan remaja, ini tentu mendukung adanya upaya pemerintah untuk menekan kasus HIV dan IMS, juga pada angka kenakalan remaja yang ada di Indonesia. Seperti data dari 1 menit Kemenkes, sudah berlalu. Kemenkes RI itu menyatakan dan melakukan riset bahwa di Indonesia itu 40% dan 40.000 remaja di Indonesia ini mengalami pergaulan bebas dan HIV itu karena mereka melakukan hubungan seks. Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami secara tegas, lugas, mantap, dan jelas ingin menanyakan kepada rekan berpikir dari tim kontra, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa edukasi ini dapat menjadi rekomendasi yang baik untuk mosi perdebatan pada hari ini. Ketentuan dalam 3,
2, 1. Sadari Dewan Juri terhormat bahwa fokus utama kita dalam mosi perdebatan kali ini adalah ATM kondom perlu disediakan secara gratis untuk kalangan remaja di daerah beresiko tinggi penularan HIV maupun EMS. Kami secara tegas, lugas, dan jelas mengatakan bahwa kami kontra pada mosi perdebatan kali ini. Terdapat 3 argumentasi utama yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah potensi penyalahgunaan program ini. Sadari Dewan Juri terhormat bahwa remaja merupakan usia yang sangat labil dan masih sangat pasif, benar bukan? Dan berdasarkan kelompok yang ada, tingkat pergaulan bebas semakin tinggi. Mengapa? Karena program yang ada seperti ini akan sangat mendukung pergaulan bebas, benar bukan? Sadari juga Dewan Juri terhormat bahwa ini sangat kontroversial. Mengapa? 1. Kita tahu HIV dan EMS merupakan isu penyakit menular yang sangat mematikan dan dapat menular meskipun kita menggunakan suatu pengaman ataupun kondom, benar bukan? Sehingga ini sangat kontradiktif di sisi mereka. Yang kedua, program pencegahan HIV itu seperti program pencegahan HIV seperti edukasi, konsultasi, dan juga bimbingan seks yang seperti diajukan, padahal ini membuat ini merupakan suatu program yang baik dibandingkan dengan melegalkan kondom yang sama saja melegalkan. Silakan tim pro menanggapi argumentasi yang disampaikan. Baik, terima kasih rekan berpikir dari tim kontra. Tadi dinyatakan bahwa mereka dengan tegas menyatakan bahwa edukasi itu merupakan cara dan rekomendasi yang paling relevan dengan mosi perdebatan pada hari ini. Tapi perlu kita sadari bersama bahwa remaja itu memiliki tingkat penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi ketika memberikan edukasi itu tidak dapat menyelesaikan masalah yang Interupsi, saudaraku. Silakan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa remaja mempunyai rasa penasaran tinggi lalu di sisi mereka melegalkan kondom? Bukankah ini akan semakin meningkatkan rasa penasaran suatu remaja? Diterima, saudaraku. Tadi dikatakan bahwa rekomendasi yang kami sampaikan berupa ATM kondom ini perlu disediakan secara gratis itu tidak mendukung adanya mosi perdebatan pada hari ini. Padahal dengan remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dengan edukasi tadi itu tidak cukup. Maka dari itu perlunya aksi nyata berupa kondom yang disediakan secara gratis itu dapat meminimalisir angka kenakalan remaja yang ada di Indonesia khususnya seperti itu. Juga tadi implementasi itu harus dilakukan dan harus ada pendampingan. Jadi jika dikatakan dalam mosi perdebatan pada hari ini ATM kondom yang perlu disediakan secara gratis untuk kalangan remaja di daerah beresiko tinggi itu harus didukung. Itu merupakan resolusi atau riset yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah walaupun belum disediakan, walaupun belum diresmikan. Tapi itu berarti Dewan Juri yang terhormat ini sudah melakukan riset dari pemerintah. Pemerintah sudah memiliki pandangan dan sebagai masyarakat Indonesia juga sebagai anak muda Indonesia, saya dan rekan saya sangat mendukung adanya mosi perdebatan kali ini karena ini merupakan implementasi nyata untuk menekan angka penularan HIV dan IMS. Waktu Anda berbicara sudah selesai. Silakan tim kontra. Baik, terima kasih atas kesempatan berikut. Mari kita koreksi argumentasi yang telah diberikan oleh tim pro. Yang pertama adalah keefektifan kondom sebagai alat pencegahan infeksi itu sendiri masih diragukan, benar bukan? Maka pemerintah juga tidak menjalankan, tidak merealisasikan program ini karena keefektifannya masih sangat diragukan. Yang kedua, mereka menyatakan UUD tanpa memberi implementasi yang jelas dan tanpa argumen dasar yang jelas, bahkan tidak berkolerasi dengan mosi perdebatan kali ini. Yang selanjutnya adalah komparasi mereka yaitu negara Thailand yang sangat kontradiktif. Mengapa? Karena ketahui data tingkat pergaulan bebas Thailand sangat tinggi dibandingkan negara Indonesia mengingat budaya yang ada pada Thailand, sehingga mereka ini sangat salah. Terima kasih. Diterima, saudaraku. Baik, jika rekan berpikir dari tim kontra terus beranggapan bahwa kita tidak boleh berkaca pada negara yang memang sudah memiliki angka kenakalan remaja yang cukup tinggi seperti halnya Thailand, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya sebagai generasi muda Indonesia yang sadar akan pentingnya pemahaman pergaulan bebas yang ada di Indonesia itu tidak di negara Indonesia yang justru sangat rendah tingkat pergaulan bebas, bukan? Baik, kami tanggapi, kami tidak cara menyarankan bahwa cara yang dilakukan Thailand itu disamaratakan di Indonesia. Tapi perlu diketahui bahwa ATM kondom yang perlu disediakan secara gratis untuk kalangan remaja di daerah yang beresiko tinggi itu perlu kita berkaca dari negara tersebut. Karena apa? Karena buktinya ini sudah ada. Kita harus berlandaskan pada bukti yang sudah ada. Dan implementasi itu akan menjadi bentuk nyata yang sangat efektif untuk mosi perdebatan pada hari ini. Terima kasih. Silakan. Oke, nampaknya terjadi inkonsistensi dalam argumen yang telah berikan karena jelas-jelas pada pembicara satu mereka menyatakan bahwa mereka harus mengikuti program Thailand sehingga ini sangat diragukan. Ya, mari kita akan lanjut ke dalam poin argumen. Yang pertama, argumen tim pro akan berdampak sebaliknya. Mengapa? Dari Dewan Juri terhormat bahwa fokus utama kita pada mosi perdebatan kali ini adalah menghentikan infeksi HIV itu sendiri dan juga kondom gratis bukanlah solusi. Yang izin instruksi diterima, saudara. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa rekomendasi yang Anda terima dan mereka berputar-putar pada argumentasi yang tidak jelas implementasinya apa. Sedangkan dalam mosi perdebatan pada hari ini ATM kondom itu perlu disediakan secara gratis di daerah beresiko tinggi. Dan tadi kami menanyakan dan sampai saat ini argumentasinya
kita untuk